Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aditya Pamungkas. Saya dari kelas TI 24H dengan nomor induk mahasiswa 2024 0040 176. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bubble short. Nah, sebelum kita masuk ke oke, sebelum kita masuk ke materi sekarang ataupun untuk membahas secara lengkap, jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu bubble sort. Nah, bubble sort adalah algoritma pengurutan yang menyusun serangkaian angka atau elemen lain dalam urutan yang benar. Nah, yang pertama membandingkan elemen saat ini dengan elemen setelahnya. Contohnya kita akan membandingkan angka untuk mencari mana angka yang kecil, mana angka yang besar. Nah, yang kedua menukar elemen jika diperlukan. Nah, jika misalkan nih contoh kita ambil angka 5 dan 4. Nah, kan dari situ tuh kita bisa lihat angka 5 tuh lebih besar daripada angka 4. Nah, angka 4 itu kita tukar menjadi pertama. Nah, yang angka 5 menjadi angka kedua. Nah, yang ketiga, mengulangi proses hingga seluruh rentang angka yang telah diurutkan. Jadi, kita tuh mengulang, misalkan ada 5 angka atau 4 angka lah. Misalkan 5, 3, 4, 2. Nah, nanti si angka-angka ini tuh kita urutin dari mulai 5, kita bandingkan dengan 4. Oh, berarti 4 lebih kecil. 5 lebih besar daripada 4. Nah, 4 kita tuker. Terus habis itu 5 ke angka 2. Nah, yang 2 nanti kita tukar lagi ke sebelah kanan. Nah, jadi seperti itu tahapannya. Nah, mungkin supaya lebih jelas kita akan mempraktikkannya saja ya. Ini bisa kita ambil contoh, angkanya tuh 5, 3, 4, 2, 1. Oke, seperti ini. Nah, jadi awalnya tuh kita akan membandingkan angka 5 dengan angka 3. Nah, kita lihat nih, dari angka ini yang memang lebih kecil. Nah, kita bisa lihat angka 5 dengan angka 3. Nah, jadi angka 5 itu lebih besar daripada angka 3. Nah, akhirnya kita simpan angka 5-nya di sini, di bawahnya. Nah, angka 3 kita geserkan ke kiri. Nah, angka 5 kita simpan di kanan. Setelah itu, kan ini belum terlalu terurut kan ya, baru ketemu satu nih. Nah, kita geserkan lagi angka 5 dengan angka 4. Angka 4. Nah, angka 3 dengan angka 4. 3 lebih kecil daripada angka 4. Nah, kita tetapkan di sini, tetap saja. Tidak usah digeser lagi. Nah, kita sekarang balik ke angka 4. Angka 4 dengan angka 2. Kita bisa lihat angka 4 lebih besar daripada angka 2. Nah, kita pindahkan angka 2 ini ke sebelah kiri, angka 4 di sebelah kanan. Nah, yang di bawah variabel ini kita ganti dengan angka 4. Nah, angka 4 dengan angka 1. Kita bisa lihat perbedaannya. Angka 4 lebih besar daripada angka 1. Nah, jadi angka 4 ini kita pindahkan ke arah kanan. Dan yang angka 1 kita pindahkan ke arah kiri. Nah, untuk mengisi kekosongan variabel ini, dari yang arah kanan kita pindahkan ke arah kiri. Nah, jadi kita variabelnya tetapkan di sini saja. Nah, sekarang angka 4 dan 5 nih. Angka 4 kita bandingkan angka 4 dan 5. Nah, bisa dilihat angka 4 lebih kecil daripada angka 5. Nah, jadi ini sudah tetap. Urutannya sudah tetap benar. Nah, kita balik lagi dari awal. Angka 3. Angka 3 ke angka 2. Ternyata lebih besar angka sorry. Ternyata lebih besar angka 3. Nah, angka 3 kita keluarkan, masukkan ke variabel sini. Dan otomatis yang di arah kiri itu kosong. Nah, kita pindahkan yang awalnya variabel angka 2 itu di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, otomatis kosong dong yang angka kanan ini. Nah, yang bawah ini kita pindahkan ke atas. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi angka 3 dengan angka 1. Nah, bisa kita lihat angka 3 lebih besar daripada angka 1. Nah, akhirnya angka 3 ini kita pindahkan ke arah, kita pindahkan ke bawah. Nah, otomatis
variabel yang di kiri itu atau angka yang di kiri itu slotnya di angka sorry. Slot angka di posisi kiri itu kosong, kita pindahkan yang nomor 1 maaf. Kita pindahkan posisi angka 1 yang di kanan ke arah kiri untuk mengisi kekosongan itu. Dikarenakan angka nomor kiri itu kita pindahkan ke bawah. Nah, karena ini kosong, yang dari bawah ini kita pindahkan ke slot kosong di kanan. Nah, setelah itu kita bandingkan 3 dengan 4. Oh, ternyata 3 lebih kecil daripada 4. Nah, akhirnya sudah. Ini kita diamkan saja. Nah, setelah itu kita mulai lagi dari awal. Angka 2 ke dua angka ini, dua angka terakhir. Sorry. Nah, sekarang kita bandingkan mulai lagi dari awal. Angka 2 dengan angka 1. Kita ada dua angka nih. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, kita lihat angka 2 ternyata lebih besar daripada angka 1. Nah, akhirnya angka 2 kita pindahkan ke bawah. Nah, yang 1 kita isi ke arah slot yang kosong ini. Ke arah kiri yang kosong ini. Untuk mengisi variabel yang kosong, slot kosong. Nah, karena di kanan sudah kosong, untuk slot angka yang kanan kosong, kita masukkan yang angka di bawah ini ke sebelah kanan sebelah kiri, kita masukkan angka di sebelah slot kiri yang sudah terisi. Nah, jadi akhirnya kita menemukan variabel ini yang awalnya tidak rata, yang seperti tadi 5, 4, 2, 3, 1, akhirnya menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita pertama-tama kita masukkan untuk codingannya yaitu int int array. Untuk contoh variabelnya bisa kita lihat. Misalkan untuk variabelnya tuh biar agak jelas ya. Nah, untuk variabelnya kita bisa contoh 5 3 2 4 1. Nah, oke, setelah itu ini seperti contohnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita buat variabel int n untuk menghitung si array-nya. For kurung int i sama dengan 0,2 i kurang dari n min 1 min 1 titik 2 i plus plus. Nah, jadi kegunaan untuk sintaks ini yaitu untuk mensortir nilai array yang ada di sini. Nah, yang 5, 3, 2, 4, 1 ini kita sortir. Yang dimana loopingannya ini menjadi n min 1. Jadi n min 1. N min 1. Nah, jadi int ini menjadi n min 1. Nah, jadi si loopingannya ini akan menjadi n min 1 yang artinya menjadi 4. Mengapa harus n min 1? Karena setelah loopingannya ini berakhir atau prosesnya setelah berakhir, nah array-nya akan tertata secara rapi. Tidak amburadul seperti ini. Yang awalnya 5, 3 segala macam menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita membuat sintaks for int j sama dengan 0,2 j kurang dari n min 1
titik 2 C plus. Nah, apa sih kegunaan dari variabel ini? Nah, for INTJ atau for integral ini nih, sintaks ini fungsinya untuk membandingkan sebuah elemen yang berdekatan. Nah, seperti angka 5 dan 3. Nah, jadi membandingkannya tuh antara eh, si angka kiri dengan angka kanan. Nah, bagaimana nih cara untuk membandingkannya? Bagaimana sih kita untuk membandingkannya? Nah, caranya kita memakai if ray j j plus 1 int m ray j ray j j plus ray j plus 1 sama dengan tem. Nah, nah kan karena cara bacanya tuh yaitu array j itu menjadi nilai kiri. Cara bacanya ini codingan yang ini seperti apa? Nah, jadi begini. Kita ambil simpelnya array j itu nilai kiri dan nilai array j plus 1 itu nilai kanan. Nah, contohnya ini kita ambil yang kiri itu. Sorry, 5 dan nilai kanan itu 3. Nah, bisa kita lihat kan nilai kirinya 5, nilai kanannya 3. Nah, jadi di saat kita akan memindahkan nilai gitu ya untuk apa ya namanya tuh memindahkan si variabel yang lebih kecil ke kiri, maka kita membutuhkan wadah. Nah, wadahnya itu ini codingan temp. Temp ini bisa dibilang wadah sementara untuk menyimpan si variabel yang akan digantikan posisinya. Nah, contohnya 5 ini. 5 ini kan bisa dibilang nilainya besar nih dibandingkan dengan 3. Nah, 3 ini kita akan pindahkan nilainya ke arah kiri. Nah, bisa kita bilang 5 ini kita simpan di temp. Ya, 5 ini kita simpan di temp. Temp itu wadah. Nah, otomatis yang kiri itu hilang. Udah nggak ada variabelnya. Nah, jadi kan array j ini nih. Array j ini atau variabel nilai kiri kosong. Nah, kan kosong nih. Bisa dilihat dari sini. Tuh kan array j-nya itu kosong kan? Tuh, atau nilai kirinya kosong. Nah, kita isi dengan si variabel kanan atau j plus 1. Nah, si nilai kanan ini yaitu 3. Yang j plus 1 itu kita masukkan 3 di sini. Set. Akhirnya habis kosong kan si nilai kanannya itu. Nah, bagaimana nih kita ingin mengisi si nilai kanan ini? Nah, kita lihat dari sini.
array J plus 1 atau nilai kanan kita isi dengan temp. Nah, temp ini wadah yang tadi kita menyimpan angka 5 atau nilai 5. Nah, nilai 5 ini dari temp ini kita pindahkan ke nilai kanan. Nah, otomatis yang dari temp ini menjadi kosong. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, jadi setelah itu kita langsung saja for int value 2 array kurva kita system out print value. Nah, apa sih kegunaan dari si codingan ini? Nah, jadi codingan ini supaya si nilai-nilai yang di atas tadi diurutkan oleh array secara bisa dibilang secara rapih, tidak acak-acakan. Nah, dari codingan ini yang dari awal akan kita run dulu nih. Mudah-mudahan tidak ada yang error. Nah, akan menghasilkan output yang tertata bisa dibilang atau terurut. Nah, kan yang awalnya tuh 5 3 2 4 1. Nah, kita coding yang secara sederhana ini atau menggunakan bubble short. Nah, bisa menghasilkan codingan yang Nah, yang awalnya si angkanya ini acak-adut atau amburadul ya, bisa dibilangnya yang tidak terurut. Nah, kita coding dengan cara codingan sederhana ini, dengan sintaks sederhana ini. Nah, kita bisa menghasilkan angka yang secara terurut. Yang awalnya 5 3 2 4 1 akhirnya menjadi 1 2 3 4 5. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Ya, jadi bilang ini untuk codingannya. Nah, baik. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi tentang bubble short. Mungkin dari saya pribadi juga masih dalam tahap pembelajaran. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang dalam hal penjelasan, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang telah menonton video pembahasan ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan sekali lagi terima kasih. Dan saya tutup untuk materi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.